Selamat siang semuanya, selamat siang Pak Prof. Perkenalkan nama saya Geralda Azelia Sebayang, nomor absen 15 dari kelas 5B MBP. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi bab 6 tentang pemeliharaan sarana prasarana di gudang, di mana capaian pembelajaran di bab 6 ini yaitu yang pertama, menjelaskan pemeliharaan sarana dan prasarana di gudang, yang kedua, menjelaskan macam-macam perawatan sarana dan prasarana gudang, yang ketiga, menjelaskan tujuan dan manfaat perawatan sarana dan prasarana gudang. Yang keempat, menjelaskan manajemen perawatan sarana dan prasarana gudang. Dan yang kelima, menjelaskan mengenai Computer Maintenance Management System. Kita masuk ke pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana pemeliharaan sarana dan prasarana di gudang. Pemeliharaan sarana dan prasarana gudang dapat dilakukan dengan berbagai cara. Antara lain, yaitu yang pertama, pemeliharaan berdasarkan waktu, di mana pemeliharaan berdasarkan waktu ini dibagi menjadi dua lagi, yaitu pemeliharaan sehari-hari dan juga pemeliharaan berkala. Pemeliharaan sehari-hari yaitu pemeliharaan sarana dan prasarana yang dilakukan setiap hari. Biasanya dilakukan oleh petugas atau karyawan yang menggunakan barang dan bertanggung jawab atas barang tersebut agar kebersihannya tetap terjaga dan menghindari kerusakan yang lebih besar. Dan pemeliharaan berkala yaitu pemeliharaan yang dilakukan menurut jangka waktu tertentu. Misalnya, seminggu sekali, 2 minggu sekali, sebulan sekali, atau 2 bulan sekali. Pemeliharaan berkala ini dapat dilakukan untuk berbagai jenis sarana dan prasarana, dan biasanya dilakukan oleh petugas yang khusus menangani pemeliharaan barang. Yang kedua yaitu pemeliharaan berdasarkan jenis barang. Pemeliharaan berdasarkan jenis barang ini juga dibagi menjadi dua, yaitu pemeliharaan barang bergerak dan pemeliharaan barang tidak bergerak. Pemeliharaan barang bergerak yaitu dapat dilakukan setiap hari maupun secara berkala. Contohnya yaitu pemeliharaan terhadap mesin dan alat elektronik. Sementara itu, pemeliharaan barang tidak bergerak yaitu pemeliharaan yang dapat dilakukan setiap hari atau secara berkala untuk mengetahui sampai sejauh mana kualitas barang tersebut masih dapat digunakan. Contohnya yaitu membersihkan debu-debu yang menempel pada alat, yang sebaiknya dilakukan setiap hari agar alat tersebut dapat selalu terjaga kebersihannya. Juga untuk mencegah kerusakan terhadap alat tersebut. Kemudian yaitu misalnya instalasi listrik dan air yang dapat dilakukan secara berkala. Sebutkan macam-macam perawatan sarana dan prasarana gudang. Secara umum, klasifikasi metode perawatan sarana dan prasarana gudang dapat dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama, time-based maintenance. Time-based maintenance merupakan perawatan dan pemeliharaan yang dilakukan berdasarkan waktu operasi dari peralatan tersebut tanpa melihat kondisi peralatan tersebut sudah atau belum memerlukan pemeliharaan. Yang kedua, condition-based maintenance, yaitu pemeliharaan yang dilakukan berdasarkan kondisi peralatan tersebut tanpa melihat apakah sudah waktunya atau belum waktunya dilaksanakannya pemeliharaan. Yang ketiga, breakdown maintenance, yaitu pemeliharaan yang dilakukan terhadap suatu peralatan karena terjadinya breakdown peralatan tersebut. Dan yang terakhir yaitu reliability center maintenance, yaitu pemeliharaan yang dilakukan terhadap suatu peralatan berdasarkan perhitungan tingkat keandalan atau reliabilitas suatu sistem. Reliabilitas dapat diukur berdasarkan fungsi dari umur pakai peralatan tersebut. Pertanyaan ketiga, apa tujuan dan manfaat perawatan sarana dan prasarana gudang? Yang pertama, tujuan pemeliharaan sarana dan prasarana. Secara rinci, kegiatan perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana memiliki beberapa tujuan yang mencakup. Yang pertama, menjamin sarana dan prasarana selalu dalam kondisi prima, siap digunakan untuk mendukung proses bisnis atau fungsi-fungsi lainnya. Yang kedua, memperpanjang umur pemakaian sarana dan prasarana atau peralatan yang digunakan. Yang ketiga, menjamin kelancaran kegiatan organisasi. Yang keempat, menjamin keamanan dan kenyamanan bagi pemakai. Yang kelima, mengetahui kerusakan secara dini atau gejala kerusakan yang timbul, sehingga tindakan perbaikannya dapat direncanakan dengan baik. Yang keenam, menghindari terjadinya kerusakan secara mendadak.
Yang ketujuh, menghindari terjadinya kerusakan fatal yang mengakibatkan waktu perbaikan yang lama dan biaya perbaikan yang besar. Yang kedelapan, meningkatkan image sebuah perusahaan. Yang kesembilan, meningkatkan budaya organisasi untuk mengembangkan sistem manajemen perawatan dan pemeliharaan dengan baik, sehingga mempunyai dampak pada peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan motivasi kerja. Kemudian manfaat yang dapat diperoleh dapat berupa manfaat langsung maupun manfaat tidak langsung. Yang diantaranya adalah yang pertama, mengurangi terjadinya sarana dan prasarana. Yang kedua, konservasi aset menjadi lebih baik. Yang ketiga, peningkatan ekspektasi umur peralatan dan komponen sehingga mengurangi penggantian dini terhadap spare part atau suku cadang sarana dan prasarana. Yang keempat, mengurangi biaya perawatan dan pemeliharaan. Yang kelima, menjaga stabilitas hasil dengan kualitas yang tetap baik. Yang keenam, meningkatkan motivasi pekerja. Yang ketujuh, mengidentifikasi sarana dan prasarana mana saja yang memerlukan perawatan lanjutan. Yang kedelapan, meningkatkan keselamatan para kerja. Yang kesembilan, untuk mengurangi penggunaan tenaga kerja. Dan yang terakhir, mengurangi terjadinya cacat produk sehingga pemrosesan ulang atau rework dapat ditekan. Pertanyaan yang keempat, bagaimana manajemen perawatan sarana dan prasarana gudang? Manajemen perawatan sarana dan prasarana dapat didefinisikan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan perawatan yang ada kepada perusahaan melalui proses yang pertama, proses planning atau perencanaan, yaitu sebuah proses untuk menentukan tindakan apa saja yang akan dilakukan untuk melakukan perawatan serta pemeliharaan sarana dan prasarana gudang, di mana di dalam perencanaan ini juga ditentukan target yang ingin dicapai di dalam pemeliharaan gudang. Yang kedua, organizing atau pengorganisasian, yaitu kegiatan untuk mengatur SDM sesuai kemampuannya, sehingga kegiatan pemeliharaan dan perawatan sarana gudang dapat berjalan secara optimal. Yang ketiga, actuating atau pengarahan, yaitu saat tujuan sudah dibuat dan organisasian telah tercipta, maka diperlukan sebuah pelaksanaan agar alur kerja dapat berjalan dengan baik, sehingga tujuan tersebut dapat tercapai. Di dalam hal ini sangat diperlukan kolaborasi antar SDM untuk mencapai operasional gudang yang terbaik. Dan yang ketiga, controlling atau pengawasan, yaitu dalam kegiatan ini dilakukan kegiatan mengenai pelaporan tentang perawatan dan perbaikan dari sarana dan prasarana yang sudah dilakukan dan disampaikan kepada semua departemen untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan di dalam menentukan kegiatan perawatan atau pemeliharaan pada masa mendatang. Yang kelima, bagaimana Computer Maintenance Management System. Computerized Maintenance Management System adalah sebuah program komputer yang dirancang untuk membantu di dalam perencanaan manajemen dan fungsi administratif yang dibutuhkan dalam pemeliharaan yang efektif. Hal-hal yang termasuk ke dalam fungsi tersebut adalah untuk membangun, merencanakan, dan melaporkan work orders, yaitu perkembangan dari catatan-catatan mengenai pemeliharaan yang mudah untuk dicari dan juga dapat mencatat transaksi pembelian komponen. CMMS ini dapat digunakan untuk menangani berbagai macam proses dari sistem pemeliharaan, kemudian membantu perusahaan dalam membuat sistem pemeliharaan menjadi lebih efisien, dan juga untuk menganalisa peralatan yang lebih jauh digunakan untuk optimasi performansi peralatan. Sekian penjelasan materi bab 6 dari saya. Terima kasih atas waktunya.